Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurlela Sofi dengan NIM A1S1240444. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling kelompok berdasarkan buku Theory and Practice of Group Counseling oleh Gerald Corey tahun 2016. Nah, teori ini menjadi salah satu fondasi dari seluruh pendekatan konseling kelompok modern. Alasan saya memilih teori ini karena psikoanalisis menjadi akar dari banyak teori konseling lain. Menurut Corey 2016, yaitu adalah psychoanalytic theory has influenced most of the other models of group work presented in this textbook. Most theories of group counseling have borrowed concept and technique from psychoanalysis, yang artinya adalah teori psikoanalisis telah memengaruhi sebagian besar model kerja kelompok lainnya. Sebagian besar teori konseling kelompok telah meminjam konsep dan teknik dari psikoanalisis. Nah, psikoanalisis memberi kerangka konseptual mendalam untuk memahami perilaku manusia, terutama dinamika bawah sadar yang muncul dalam hubungan kelompok. Lalu, yang membuat saya tertarik dalam teori psikoanalisis adalah bagaimana teori ini menyoroti hubungan antara masa lalu dan masa kini seseorang. Kalau dari Corey menulis bahwa psychoanalytic work focus on the influence of the past on current personality foundation. Early experience are seen as the roots of one's conflict in the present, yang artinya adalah pendekatan psikoanalisis berfokus pada pengaruh masa lalu terhadap fungsi kepribadian saat ini. Pengalaman awal dianggap sebagai akar dari konflik masa kini. Nah, dalam kelompok kita bisa melihat bagaimana pengalaman masa kecil, hubungan keluarga, dan konflik lama itu tuh muncul kembali dalam hubungan antar anggota, dan dari situlah proses penyembuhan dimulai. Lalu dalam buku Corey, tujuan utama dari kelompok analitik adalah the goal of the analytic process in restoring the client's character and personality system by making you conscious konflik, conscious, and examining them. Yang artinya adalah tujuan proses analitik adalah merestrukturisasi karakter dan sistem kepribadian klien dengan menjadikan konflik bawah sadar menjadi sadar dan memeriksanya. Nah, maknanya adalah proses kelompok menjadi tempat anggota menyadari dinamika batin mereka melalui interaksi seperti dalam keluarga simbolik, di mana mereka bisa memproyeksikan perasaan, melakukan transferan atau pemindahan emosi, dan belajar memahami dirinya secara lebih sadar. Lalu di sini Corey juga menjelaskan, di dalam buku ini Corey juga menjelaskan bahwa insight man awareness of the cause of one present difficulties. Working through involves reporting interpretation and overcoming resistance, enabling members to resolve the dysfunctional patterns that originate and childhood. Yang artinya adalah insight berarti kesadaran akan penyebab kesulitan saat ini. Nah, proses working through mencakup pengulangan interpretasi dan mengatasi resistensi. Nah, kemungkinan anggota menyelesaikan pola disfungsional yang berasal dari masa kanak-kanak. Nah, maknanya adalah dalam kelompok, insight itu terjadi ketika seseorang mulai memahami akar emosinya, dan working through itu terjadi ketika mereka berani menghadapi pola lama yang dulu mengekang dirinya. Nah, hal yang menarik dari teori psikoanalisis menurut Corey itu ada the group recreates the original family, allowing members to work through
unit resolved problems in the group, yang artinya adalah kelompok menciptakan kembali pengalaman keluarga asal, memungkinkan anggota memproses masalah yang belum terselesaikan dalam konteks kelompok. Nah, maknanya kelompok menjadi laboratorium kehidupan tempat anggota bisa belajar tentang dirinya melalui hubungan dengan orang lain. Nah, proses ini membuat teori psikoanalisis begitu menarik karena penyembuhan muncul lewat hubungan yang autentik. Nah, jadi teori psikoanalisis membuat kita memahami bagaimana masa lalu mempengaruhi perilaku ini dan bagaimana kelompok dapat menjadi wadah penyembuhan melalui kesadaran diri dan hubungan interpersonal. Nah, menurut kamu, apakah menyadari konteks bahwa sadar penting dalam konseling kelompok? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar saya ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya review dari buku Gerald Corey, yang mana buku itu adalah Theory and Practice of Group Counseling, itu edisi 2016. Nah, saya mohon maaf atas kesalahan mungkin dari bahasa Inggris yang kurang tepat, mulai dari grammar dan pembacaannya kurang tepat. Saya mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.